Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat sore dan salam bahagia. Seperti biasa, hari ini merupakan pertemuan yang kedua, dan di pertemuan kedua saya akan membahas mengenai praktek penelitian bisnis yang dimana sebagai acuan kalian untuk melakukan penelitian. Dan pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana membentuk konsepnya agar penelitian bisnis yang kalian lakukan bisa berjalan. Minggu lalu saya sudah menugaskan kalian untuk memberikan tugas, dan ada beberapa yang sudah memberikan, tapi memang belum dibahas secara terperinci. Hal ini saya anggap normal. Kenapa? Saya hanya ingin melihat yang pertama memang bagaimana kalian menanggapi ketika tugas yang saya berikan itu dikerjakan atau tidak. Saya minta perhatiannya agar kalian ke depannya lebih mudah untuk mengerjakan konsep dari penelitian bisnis ini. Itu yang saya harapkan. Oleh karenanya, saya menugaskan kalian untuk mencari perusahaan, kemudian untuk mencari fenomena. Kenapa mencari fenomena? Agar ke depannya kalian tidak lagi bingung apa yang harus saya kerjakan dari penelitian bisnis ini. Itu yang saya harapkan. Dan tempo hari saya sudah menugaskan kalian untuk mencari perusahaan. Kalau misalnya belum ketemu, ya segera kalian mencari perusahaan baru agar kalian bisa nanti mendapatkan materi yang bisa kalian teliti. Kenapa? Karena penelitian yang kalian lakukan konsepnya akan seperti ini. Kita lihat. Seperti kita ketahui bahwa penelitian itu diawali dari adanya permasalahan. Ya, penelitian itu diawali dengan adanya permasalahan. Ini yang harus kalian cari. Permasalahan seperti apa? Permasalahan ini nantinya bisa kalian jadikan variabel X atau variabel Y kalian. Permasalahan dimulai dengan sebuah permasalahan atau fenomena. Ada yang sudah ketemu fenomenanya? Oke, baru 2 orang yang saya lihat ada menemukan akan mencari fenomena apa. Dan saya sudah menguploadkan mengenai konsep yang harus kalian kerjakan. Konsep ini berarti kita akan berbicara mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian yang akan kalian lakukan. Setelah kalian menemukan permasalahan atau fenomena, kalian harus melihat tujuannya mau ngapain. Tujuannya kalian mau meneliti apa gitu. Karena apa? Setelah kalian menemukan konsep-konsep ini, kalian akan mengetahui, oh, ini adalah cara berpikir untuk kita meneliti mengenai penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu diawali dengan yang pertama kali coba-coba. Sebelum coba-coba ada hasrat, saya ingin tahu, ada tidak keinginan kalian untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan itu. Kalau dalam pikiran kalian, dalam hati kalian tidak ada panggilan hatinya untuk mencari permasalahan atau fenomena yang akan kalian teliti, ya segera ganti lagi. Setelah kalian mencoba untuk coba-coba atau spekulasi, kalian akan menemukan, oh saya akan cobalah yang ini, trial and error. Dicoba dulu, di trial. Oh ternyata error. Oke, ganti lagi. Tapi di sini berarti ada usaha yang kalian lakukan. Jadi kalian harus menentukan tujuannya. Tujuan dari kalian meneliti akan meneliti mengenai apa.
Setelah kalian mengetahui tujuannya, selanjutnya kalian membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan. Oh, saya sudah tahu tujuannya, saya akan meneliti mengenai bisnis. Di dalam bisnis ada yang dikatakan sebagai proses keuangan misalnya. Oh, saya akan meneliti keuangannya. Oke, kalian teliti keuangannya. Di sini setelah kalian mengetahui bahwa kalian akan meneliti keuangan, kalian akan menemukan permasalahan dan kalian menentukan atau membagi permasalahan itu menjadi sub-sub permasalahan yang harus kalian kelola. Jadi kalian bagi lagi menjadi sub-sub permasalahan. Sebelum kalian mendapatkan kerangka berpikir yang bisa kalian jadikan acuan untuk terus melakukan penelitian. Setelah sub permasalahan diketahui yang kalian dapat dikelola, permasalahan mencari petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, tujuannya sudah, masalahnya sudah, kalian bagi sub-sub permasalahannya, baru kalian ajukan solusi dengan membuat hipotesis. Solusi kalian buat hipotesis. Hipotesis ini bukan menjadi tujuan akhir atau sudah kepastian kesimpulan akhir dari penelitian kalian. Hipotesis, penelitian mencari dan diserahkan hipotesis, dibimbing permasalahannya, dikumpulkan, diorganisasikan. Setelah hipotesis ini muncul dan penyelesaian masalahnya muncul, kalian tentukan kesimpulan. Ini pola dari penelitian, siklusnya akan terus seperti ini. Muncul penelitiannya yang kalian lakukan, oh saya sudah mendapatkan Pak permasalahannya, saya sudah tahu tujuannya, dan saya sudah menentukan apa yang menjadi kesimpulan dalam penelitian saya. Kesimpulan dalam penelitian saya selesai. Hal-hal keenam ini dia tidak akan berubah secara terus-menerus. Akan terjadi terus-menerus ketika kalian akan melakukan penelitian. Hal yang pertama terlebih dahululah yang harus kalian cari ini. Fenomena. Fenomenanya saja atau permasalahannya saja belum ketemu, ya tidak bisa. Saya mau buka contohnya langsung. Ada fenomena yang dilakukan oleh rekan kalian. Di sini dia membahas mengenai koperasi kalau nggak salah. Ya Cecep membahas mengenai koperasi, dan ada rekan kalian satu lagi membahas juga mengenai TK atau sekolah. Sebentar saya lihat dulu. Ada di folder tugas. Kita bahas sama-sama, dan ada kemungkinan kalian nanti lakukan presentasi mengenai apa yang kalian akan tulis setelah lengkap di akhir. Sambil berjalan ya. Saya lihat dulu. Penelitian. Oke, di sini yang sudah masuk. Yang pertama Cecep. Cecep ada orangnya. Sama Pradita. Pradita katanya akan membahas fenomena yang terjadi di dalam suatu perusahaan, di mana dia akan mengangkat mengenai teori manajemen sumber daya manusia. Itu yang dikatakan dalam tugasnya oleh fenomena yang terjadi di SMK Cendikia Batu Jajar, karena menurunnya peserta didik baru, juga pemilihan jurusan secara langsung oleh siswa yang tidak merata. Ini teorinya ada tidak? Mungkin bisa jadi teorinya ke promosi. Kurangnya promosi saya share saja. Saya membahas yang punyanya Pradita. Pradita membahas mengenai, saya share ya. Di sini yang lain masih belum, saya belum menemukan akan membahas atau
eh, fenomena apa yang terjadi saya belum tahu karena saya belum menerima tugasnya. Saya baru menerima 2 tugas itu dari rekan kalian. Jadi ya segera saja kalian kirim. Assalamualaikum Pak. Ya. Atas nama Rianti, saya sudah mengumpulkan barusan. Oke, nanti saya lihat ya. Nanti saya lihat. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba lihat di sini. Di sini ada yang dibahas oleh Pradita. Pradita membahas mengenai fenomena menurunnya peserta didik baru. Jadi kalau misalnya melihat dari permasalahan ini, Pradita bisa Bentar. Oke. Pradita bisa membahas mengenai kurangnya promosi. Karena Pradita penelitiannya mengenai penelitian bisnis, jadi dicoba untuk membahas mengenai promosi penjualan di SMK Cendekia Batu Jejar. Itu coba cari materi-materinya atau teori-teorinya sudah banyak mengenai teori itu yang bisa Pradita bahas. Kalau Cecep membahas mengenai fenomena penurunan produk. Saya buka juga. Di sini Cecep membahas. Kita lihat sama-sama teorinya mengenai teori dari manajemen pemasaran, juga manajemen sumber daya manusia sama. Itu yang dibahas di Cecep. Tapi fenomena yang dibahas adalah mengenai meningkatnya. Ini bukan permasalahan saya pikir, Cecep. Premier Koperasi Kartika RS Rustira di Rumah Sakit Rustira. Kalau meningkat penghasilan koperasi ya bagus. Itu. Kalau penghasilan menurun, berarti itu fenomena yang harus kita selesaikan. Itu permasalahan yang harus kita selesaikan. Tapi kalau misalnya di sini Cecep membahas mengenai meningkatnya penghasilan koperasi, itu bukan fenomena. Gitu. Cecepnya ada nggak? Jadi kalau yang namanya fenomena itu adalah permasalahan yang terjadi. Misalnya di dalam koperasi itu terjadi penurunan penjualan. Ini baru fenomena. Gitu. Paham tidak? Paham, Pak. Paham ya? Jadi di dalam koperasinya Cecep terjadi fenomena penurunan penghasilan. Apa penyebabnya? Itu yang kita bahas. Kemudian bertambah banyaknya anggota yang berpartisipasi. Ini bukan fenomena juga. Atau bagus? Bukan permasalahan kan?
Jadi ini lebih diperdalam lagi, mungkin permasalahannya lebih digali lagi, tapi setidaknya sudah punya kerangka bahwa Cecep menemukan permasalahan di dalam koperasi tersebut. Tetapi ini bukan permasalahan, nanti mungkin bisa diganti. Saya menghargai usahanya saja, itu yang pertama. Tapi tidak apa, karena apa? Karena saya memang akan memperpanjang waktu pengerjaan tugas kalian. Silahkan, saya akan memberikan perpanjangan waktu, tapi tidak begini lagi hasilnya gitu. Kalau teori-teorinya, oke lah, teori-teorinya bisa saya mengerti bahwa ini teori yang didapatkan dari buku teori mengenai manajemen bisnis William J. Stanton. Dia mengatakan mengenai teori manajemen pemasaran menurut ahli penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, proses pengambilan keputusan menurut W.J. Stanton. Ini bukunya buku yang mana harusnya disebutkan. Kemudian dari swasta, penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, ini mengenai manajemen. Analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas program yang tujuan manajemen untuk mendapatkan keuntungan laba. Stanton. Ini lebih diperdalam lagi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Misalnya tadi fenomenanya penghasilan dari koperasi itu menurun. Jadi Cecep bisa membahas mengenai kenapa penghasilannya bisa menurun. Ini permasalahannya dari mana? Apakah dari produknya yang tidak berinovasi? Jadi Cecep bisa lebih memperdalam lagi mengenai kualitas produk misalnya. Pengaruh kualitas produk X atau kualitas produk A misalnya terhadap penjualan variabel Y-nya. Jadi lebih spesifik. Cecep bisa mengambil teori dari produk, konsep produk, di mana konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performan, dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. Nah itu, produk bisa dilihat dari apanya? Dari durability-nya, ketahanannya. Apakah karena produknya tidak bisa bertahan lama, jadi banyak konsumen yang tidak membeli. Itu yang bisa kalian bahas. Paham tidak? Mengenai tugasnya yang lain sebelum kalian mengirimkan tugas kepada saya, paham tidak mengenai apa yang saya terangkan tadi? Sebelum saya masuk ke konsep penelitian bisnisnya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu, terutama pada Cecep dan Pradita. Belum Kalau hadir sudah, mereka, Pak. Bagaimana? Belum hadir Pak Cecep sama Buditanya. Pak Cecep sama Buditanya belum hadir. Oke, nanti saya punya rekamannya. Kalian juga bisa sharekan rekamannya pada mereka. Jadi itu catatan yang harus kalian perhatikan. Kalau misalnya kalian mengirimkan tugas tadi harus lebih spesifik. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui bahwa pola penelitian itu yang pertama kali mencari fenomena atau permasalahan. Setelah mengetahui mengenai fenomena dan permasalahan, kita tentukan tujuannya. Tujuannya mau meneliti mengenai apa? Lalu kita kaitkan dengan teori yang sudah kita pelajari di kampus mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses penganalisaan, perencanaan, pengorganisasian, kemudian untuk mencapai tujuan, kan itu manajemen. Kemudian dari manajemen itu dikerucutkan lagi dari manajemen pemasaran. Mau bahas apanya? Oh, produknya. Oke, produknya kita bahas. Kenapa dia tidak laku? Apa karena produknya tidak tahan lama? Apa produknya tidak berinovasi? Nah, bisa seperti itu. Jadi itu bisa kita jadikan acuan untuk kita meneliti dan dijadikan judul penelitian kita. Berdasarkan dari apa yang sudah kita ketahui mengenai konsep dari cara atau bagaimana kita melakukan penelitian, hal ini dilakukan karena manusia pada umumnya adalah orang yang ingin tahu. Jadi manusia itu kepo. Semua manusia yang normal kepo. Semua manusia yang berpikir kepo. Semua manusia yang cerdas kepo.
Tapi kalau manusia yang tidak cerdas, yang tidak mempunyai keinginan untuk maju, dia tidak memikirkan hal itu. Jadi konsep dari penelitian ini berawal dari manusia yang serba ingin mencari tahu mengenai kebenaran. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Karena manusia adalah manusia yang berpikir, akhirnya berkembang secara terus-menerus. Bagaimana seorang prajurit yang dia menggigil di pinggir sungai, kemudian sembuh ketika dia meminum air sungai yang di atasnya ada pohon kina. Dia tidak tahu awalnya. Dia gigit saking menggigilnya badannya, dia gigit pohon kina itu, yang akhirnya menggigil dia sembuh. Ini dikatakan suatu berpikir yang secara kebetulan. Jadi dia menemukan jawaban. Tapi jawabannya ini karena dia kebetulan. Hal ini dalam sejarah peradaban menuju kepada kebenaran dan pengetahuan yang sempurna sangat panjang dan berliku. Sedikit demi sedikit dengan susah payah akhirnya manusia berhasil mengungkapkan tabir yang gelap selama berabad-abad. Pendorong yang kuat ke arah yang tidak mengenal lelah adalah kodrat manusia yang selalu mencari dan mencari. Hasrat ingin tahu yang dimiliki setiap orang. Ini kodratiah manusia. Kecuali manusia itu tidak punya otak dan tidak berpikir, dia tidak akan mencari tahu segala sesuatunya. Makanya muncul pertanyaan yang ini disebutkan bahwa kami adalah manusia normal. Kenapa kami dianggap sebagai manusia normal? Karena kami berpikir. Dan kami berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kenapa kami berbeda dengan makhluk lainnya? Makhluk lainnya di sini adalah seperti hewan, kambing, unta, kuda. Mereka tidak berpikir. Maka di rantai makanan pun kita paling tinggi. Kambing kita makan. Kuda bahkan kita makan obat borok. Karena apa? Karena manusia adalah orang yang berpikir. Kalau sudah tidak berpikir, mati saja. Ya, nah, begitulah proses alamiah hasrat yang muncul dari seorang manusia yang dia kodratiahnya paling tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kodratiahnya kita paling cerdas di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa kita dianggap paling cerdas? Ya itu tadi, karena kita diberikan akal dan pikiran. Karena kita diberikan akal dan pikiran. Dan kita diberikan hasrat. Hasrat inilah yang menyebabkan orang ingin mendapatkan kebenaran. Apakah yang sebetulnya menyebabkan adanya halilintar? Ada yang tahu? Kenapa adanya gerhana? Kenapa kuman bisa berkembang di tubuh manusia? Kenapa ada COVID-19? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa cara menyembuhkan penyakit? Bagaimana cara menyembuhkan penyakit? Itu penelitian dari kedokteran. Kenapa terjadinya inflasi? Inflasi terjadi karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Kenapa kita bisa tahu? Karena proses berpikir. Kenapa kenakalan remaja bisa meningkat? Kenapa produk tidak ada yang membeli? Kenapa produk tidak laku? Kenapa kita harus memperkenalkan produk atau kita melakukan promosi? Hal ini adalah hasrat keingintahuan manusia. Hasrat ingin tahu ini kemudian dilakukan melalui penelitian. Maka apa yang sekarang dianggap soal biasa
mungkin beberapa abad yang lalu masih merupakan rahasia yang banyak menimbulkan spekulasi. Zaman dulu kita tidak kenal dengan yang namanya handphone. Kita tidak tahu apa itu handphone. Ini yang dikatakan sebagai spekulasi. Paham ya? Oleh karenanya, kalian sebagai manusia normal harus berpikir dan mengetahui apa yang akan kalian kerjakan. Apa yang harus saya lakukan. Karena kita manusia normal dan kita manusia berakal. Hasrat ini jangan dibunuh. Hasrat ini jangan kita tekan. Kita kritis. Kita ingin menemukan jawaban. Apalagi kita sebagai seorang cendekia. Sebagai seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa, kita boleh membebaskan pemikiran kita berpikir untuk mencari segala sesuatunya sampai kita puas. Karena kita sudah maha, bukan lagi siswa, kita yang menentukan. Oleh karenanya kita perlu mengadakan penelitian. Penelitian ilmiah tentunya. Sekaligus langsung praktik. Ada beberapa taraf dalam usaha manusia untuk mendapatkan kebenaran dan untuk dapat menempatkan pentingnya kedudukan penelitian. Di antara berbagai taraf tersebut, kiranya perlu diterangkan bagaimana proses berpikir dalam taraf-taraf tersebut. Ada 6 cara berpikir untuk menjadi peneliti ilmiah. Taraf yang pertama, ini sudah saya bahas tadi secara sekilas. Taraf yang pertama adalah taraf kebetulan. Dalam taraf ini sebenarnya diperoleh secara kebetulan banyak peristiwa penting dan penemuan yang berharga di dunia ini yang diilhami oleh sifat kebetulan. Tidak sengaja dilakukan penelitian secara ilmiah. Tetapi taraf kebetulan ini tidak dapat dijadikan acuan sebagai metode ilmiah. Sama halnya ketika tadi seorang prajurit yang menggigil karena malaria, dia diam di pinggir sungai dan meminum air sungai yang sudah tertumpuk daun pohon kina dan dia menggigit pohon kina sampai akhirnya sembuh. Kalau belum diteliti secara ilmiah, ini tidak dikatakan sebagai proses penelitian ilmiah dan tidak bisa dijadikan acuan. Kecuali si prajurit ini tiba-tiba sembuh dan akhirnya ditelaah dan diteliti lebih lanjut. Kebetulan ini yang akhirnya dijadikan bahan bahwa ini adalah penelitian ilmiah dan bisa kita jadikan acuan. Paham? Yang kedua, taraf berpikir trial and error. Trial and error, proses berpikir dalam taraf ini menggunakan sikap untung-untungan. Tetapi ada kelebihannya dibandingkan dengan bekerja dalam taraf kebetulan. Kalau yang pertama tadi, dia tidak berpikir caranya untuk sembuh dan tidak sengaja menggigit pohon kina. Kalau yang ini mungkin dia sudah tahu bahwa pohon kina bisa menyembuhkan. Saya coba gigit juga. Trial. Dia coba. Walaupun pada akhirnya dia tidak sembuh misalnya. Error. Dia coba lagi. Gigit lagi. Error lagi. Dan begitu terus. Tapi pola yang kedua ini lebih tinggi dibandingkan pola yang pertama. Karena pola trial and error, proses berpikir dalam taraf ini
menggunakan sikap untung-untungan, tetapi ada kelebihannya dibandingkan dengan bekerja dalam taraf kebetulan. Karena orang tidak hanya menerima nasib dengan pasif, cicing we. Geus nyaho ngagibrig. Untuk digegel si pohon teh gitu. Kalau yang ini dia gigit, dia mencoba, trial. Sudah ada usaha yang aktif, biarpun sifatnya masih membabi buta dan serampangan. Tidak ada kesadaran yang pasti untuk melakukan pemecahan masalah. Trial and error tidak dapat dijadikan sebagai dasar metode penelitian. Karena masih berbelit-belit dan tidak teratur, juga tidak pasti. Yang kedua juga belum bisa dijadikan acuan bahwa ini adalah penelitian ilmiah. Seperti yang dilakukan Cecep tadi, itu penelitian ilmiah, Pak. Kenapa produknya naik, Pak? Itu tidak bisa dijadikan acuan, tapi bisa dijadikan sumber permasalahan, bisa dijadikan menelaah lebih lanjut mengenai produknya. Kenapa menurun? Nah, itu fenomena. Fenomenanya kok menurun? Mungkin fenomena yang akan dicari adalah mengenai penjualan. Penjualan berarti dia ke produk, begitu. Kalau itu bisa diterima. Taraf yang ketiga, pola berpikir otoritas dan tradisi. Pola ini mengacu pada keputusan pimpinan atau orang yang berwibawa atau orang yang dianggap dituakan. Jadi kalau Cecep meneliti mengenai koperasi, tanyakan pada ketua koperasinya, ada masalah apa di koperasi ini? Diteliti lebih lanjut bagaimana mengenai produknya, bagaimana mengenai packagingnya, bagaimana mengenai promosinya, ada tidak? Oh, tidak ada Pak promosinya, ya, tidak bisa juga diteliti karena tidak ada datanya. Tapi bahan dasarnya, kalau taraf berpikirnya otoritas dan tradisi, bahan dasarnya dari ketua koperasinya itu sendiri. Dalam hal ini, pendapat badan atau orang tertentu yang berwibawa atau dianggap sebagai seorang pemimpin merupakan kebenaran yang mutlak. Kalau di kampung yang dijadikan pedoman sebagai otoritas dan tradisi pupuhu. Di tingkat kelurahan berarti Pak Lurah. Di tingkat lebih kecil lagi RW, tingkat lebih kecil lagi RT, rukun tetangga. Di tingkat lebih kecil lagi keluarga, kepala keluarga. Yang bisa kita jadikan acuan. Dan acuan mutlak, pendapat-pendapat itu dijadikan doktrin yang diikuti dengan tertib tanpa sesuatu kritik dan orang tidak lagi berusaha menguji kebenaran tersebut. Karena ada istilah, the master always say the truth. Seorang ahli selalu mengatakan kebenaran. Hal ini sering kita jumpai dalam rapat-rapat. Masalah otoritas dalam kerja ilmiah sangat berbahaya karena itu kita hadapi dengan hati-hati. Kadang-kadang otoritas dapat mengandung kebenaran. Otoritas yang disebabkan pengalaman sering dipakai sebagai penuntun mencari langkah yang pertama penelitian dan selanjutnya tidak lebih dari itu. Jadi ketika Cecep tadi sudah menemukan, Pak Cecep sudah menemukan koperasi, lanjutkan. Cari orang yang berpengaruh di situ siapa. Tanyakan ada fenomena apa yang terjadi di sana. Atau Pradita. Di kepala sekolahnya tanyakan, di SMK cendikianya ada permasalahan apa, ada fenomena apa. Kenapa siswa jarang ada yang mau masuk ke SMK cendikia misalnya. Wah, ini saya kurang tahu. Coba perhatikan. Ketika Anda berbicara mengenai penurunan penjualan, Anda cari. Dari penurunan penjualan itu berarti kita membahas mengenai teori dari manajemen pemasaran.
Manajemen pemasaran salah satunya adalah teorinya dari Philip Kotler. 7P tadi, product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Produknya, kenapa? Oh, SMK Cendikia. Ada apa dengan SMK Cendikia? Sudahkah dia melakukan promosi? Oh, belum. Kalaupun sudah dia melakukan promosi, kenapa masih belum? Teliti promosinya. Oh, ternyata di dalam promosi itu si pamfletnya kurang menarik, atau tidak ada yang menyebarkan pamflet atau spanduk, tidak ada yang terbentang. Nah, itu yang bisa kita teliti. Ada tidak promosi yang sudah dilakukan di SMK Cendikia? Oh, ada, Pak. Oke, kita teliti. Karena itu bisa jadi penyebab tidak meningkatnya jumlah siswa di SMK Cendikia, misalnya. Tapi taraf berpikir otoritas ini kita tanyakan dulu pada kepala sekolahnya. Itu intinya dari otoritas dan tradisi. Taraf berpikir yang keempat adalah taraf berpikir spekulasi. Taraf berpikir spekulasi di dalam sifat-sifatnya, proses berpikir pada taraf spekulasi banyak persamaannya dengan trial and error, tapi lebih tinggi lagi. Kalau tadi dia coba, gagal, coba, gagal. Kalau ini spekulasi, bedanya hanya sifatnya lebih sistematis. Dalam melakukan tindakan, ia berspekulasi atas suatu kemungkinan yang dipilihnya. Seperti yang saya terangkan tadi, oh promosinya itu spekulasi itu. Karena belum ada data yang pasti. Tapi pola berpikir seperti itu adalah pola berpikir yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti. Semua dari 6 taraf pola berpikir harus kita lalui. Ini sudah taraf keempat, taraf spekulasi. Taraf spekulasi ini berarti kita sudah mungkin memungkinkan dipilihnya beberapa kemungkinan. Sudah memilih kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Di sini tampak bahwa usahanya tidak dapat disebut membabi buta. Ia memilih satu dari beberapa kemungkinan. Saya tadi sudah memilih, oh promosinya. Fenomenanya adalah siswa yang menurun di SMK Cendikia. Oh promosinya yang harus diperbaiki. Itu spekulasi saya. Di dalam memilih dan menetapkan suatu jalan, ini dibimbing oleh pertimbangan-pertimbangan yang tidak ngasal. Atas dasar kira-kira yang kurang diperhitungkan. Tidak diperhitungkan dengan matang. Ya iya, karena kan kita masih mencoba. Ini proses untuk menjadi peneliti ilmiah. Kita coba-coba dulu, kita trial error dulu, kita spekulasi dulu. Tapi harus dimunculkan hasrat. Hasrat harus tetap muncul. Dalam pekerjaan keilmuan, kita harus berusaha menjauhkan diri dari cara berpikir spekulasi. Kalau nantinya sudah plak, sudah jadi bahwa ini adalah penelitian ilmiah, trial and error, spekulasi ini sudah tidak boleh lagi dilakukan. Karena sudah ada data-data dan fakta yang sudah terjadi. Ini bedanya. Kita bahas dulu mengenai taraf-taraf pemikiran. Sedangkan taraf pemikiran yang kelima adalah taraf berpikir kritis. Taraf berpikir kritis, proses berpikir dalam taraf ini dilandasi oleh pemikiran deduktif. Artinya, mula-mula menempatkan pangkal kebenaran umum atau premis-premis dalam susunan yang teratur. Dari situasi dan ditarik kesimpulan. Pak, maksud saya premis? Oh, ketika kendaraan yang memiliki roda 4 pasti bermesin. Mobil mempunyai roda 4. Mobil adalah kendaraan yang bermesin. Jadi dari umum ke khusus, mengkerucut dia. Artinya pemikiran-pemikiran deduktif. Ini harus dimunculkan. Jadi ada sebab akibat. Kenapa saya begini? Oh, kenapa ini begini? Karena adanya begitu. Oh, kenapa ini begini? Ini karena begitu. Itu namanya berpikir kritis.
Kenapa bisa terjadi influenza? Oh, karena begadang malam-malam. Kenapa malam-malam kita begadang bisa menyebabkan influenza? Oh, karena udara yang dingin. Terus digali, terus digali, terus digali, terus digali. Sampai akhirnya menarik kesimpulan, jangan begadang malam-malam bisa merusak kesehatan. Itu proses berpikir ilmiah. Semuanya dilewati. 5 proses itu. Dan taraf berpikir ilmiah. Ini proses berpikir yang dapat dikatakan sebagai proses berpikir ilmiah. Karena apa? 1. Kebenaran tersebut telah diuji dan telah dibuktikan dengan taraf-taraf berpikir bukan ilmiah. Yang tadi. Spekulasi, trial and error, coba-coba, kebetulan. Itu sudah kita lewati semua. Sampai kita berpikir kritis. Dan akhirnya kita uji apa benar dengan menggigit pohon kina malaria sembuh. Sudah ada buktinya, sudah. Prajurit dari Kompi A pulang dari sana, dia pulang lagi ke Kompi yang sebelumnya menggigil, sekarang sembuh. Ketika dirunut, ngapain dia? Oh, dia sudah menggigit pohon kina dan dia sudah meminum air sungai yang di bawahnya banyak daun pohon kina yang berguguran. Dari situ dia sembuh. Itu namanya kebetulan. Tapi sudah dibuktikan. Dalam mencari kebenaran dengan penelitian tersebut harus ada objek studi yang jelas. Dan sistem-sistem metode tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti seperti kita sudah mengetahui siklusnya tadi, sudah tahu fenomena, sudah tahu tujuan, sudah tahu hipotesis, sudah tahu kesimpulan, kita mencari kerangka berpikir. Kerangka berpikir ketika kita sudah menemukan fenomena dan kita sudah tahu mengenai teori, temukan variabel X-nya. Variabel X itu didapatkan dari fenomena dan dari teori yang ada. Mengenai produk, mengenai promosi maksud saya, pengaruh promosi penjualan di koperasi A terhadap peningkatan penjualan atau terhadap loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan, kenapa orang mau balik lagi membeli? Apakah gara-gara promosinya? Ini kita mencari pengaruh, sebab akibat, deduktif. Variabel X dengan variabel Y. Kita uji itu. Dari kerangka berpikir itu kita uji. Setelah kita menemukan fenomena, kita tentukan juga mengenai permasalahan, kita tentukan teorinya, kita tentukan hipotesisnya, kita uji. Nah, nanti ke depan kita bahas bagaimana cara mengujinya. Setelah diuji, tarik kesimpulan. Setelah dapat kesimpulan, bisa dikatakan bahwa ini adalah penelitian ilmiah. Paham maksud saya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Dewey mengatakan, ini berbeda lagi, bahwa berpikir ilmiah menurut John Dewey membagi garis besar berpikir secara ilmiah dalam 5 taraf. Yang pertama, the felt need, perasaan kebutuhan. Yang kedua, the problem, permasalahan. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, collection of data as evidence, pengumpulan data sebagai bukti, dan concluding belief, menyimpulkan terakhir. Sama saja. Cuma dia membaginya 5, kalau yang tadi 6. Berpikir kritis. Kalau ini mengumpulkan data, sudah lebih jauh lagi. John Dewey, dia mengatakan dalam bukunya mengenai metode penelitian. Apa itu felt need? Perasaan membutuhkan. Dalam taraf permulaan, orang merasakan sesuatu kesulitan untuk menyesuaikan alat dengan tujuannya. Untuk menemukan ciri-ciri suatu objek atau untuk menerangkan suatu kejadian yang tidak terduga. Toh tadi ketika penjualan menurun, itu tidak terduga kan permasalahannya. Dan kita butuh penjualan itu meningkat. Ini kan orang bisnis.
Saya butuh bahwa penjualan saya harus meningkat. Ada perasaan membutuhkan itu. Bagaimana caranya supaya penjualan ini meningkat? Apa yang harus saya lakukan? Ganti produk? Oh tidak. Masa saya harus ganti produk langsung? Lalu apa? Promosi. Apa betul promosi bisa meningkatkan? Kita teliti. Alat-alat promosinya apa? Pamflet, spanduk, surat kabar, media elektronik, radio, media cetak misalnya. Apakah gara-gara itu bisa meningkat? Menurut penelitian, Instagram bisa meningkatkan penjualan hampir 58% penduduk Indonesia membeli karena Instagram, promosi di Instagram. Berarti pengaruh promosi Instagram terhadap pembelian misalnya. Hal ini muncul karena adanya need. Butuh. Kita butuh. Manusia membutuhkan. Yang kedua karena adanya problem. Permasalahan. Menyadari persoalan atau masalahnya, seorang pemikir ilmiah dalam langkah selanjutnya berusaha menegaskan persoalan itu dalam bentuk perumusan masalah, dirumuskan. Apa yang ingin kita ketahui? Oh, saya ingin mengetahui sejauh mana produk ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Saya ingin mengetahui produk ini setelah dilakukan promosi bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Saya ingin mengetahui bagaimana loyalitas pelanggan bisa meningkat gara-gara saya sudah meningkatkan promosinya. Karena ada problem. Karena ada permasalahan. Dan kita jawab semua permasalahan itu. Ini kerangka berpikirnya. Ini konsep penelitiannya. Kita jawab setelah kita mengetahui permasalahan, kita jawab dengan melakukan hipotesis. Hipotesis pertama adalah langkah mengajukan kemungkinan pemecahannya atau mencoba menerangkannya. Kita urai satu persatu. Permasalahan-permasalahan tadi kita uraikan subnya. Yang tadinya variabel X jadi variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4. Dari mana itu dapatnya? Dari teori. Yang tadinya teorinya hanya promosi, variabel X-nya. Hipotesis, dia mengatakan bahwa dari variabel X promosi ini akan muncul bauran promosi, variabel X1. Yang terdiri dari hubungan masyarakat atau humas. Yang kedua, promosi langsung atau direct mail. Word of mouth, promosi dari mulut ke mulut. Kesimpulan-kesimpulan yang sangat sementara, teori-teori kesan-kesan umum atau atas dasar apapun yang masih belum dipandang sebagai kesimpulan akhir. Kita uraikan semua satu persatu. Penelitiannya mencari apa? Oh, mencari pengaruh. Bagaimana pengaruhnya kita uraikan. Ternyata variabel X ini berpengaruh misalnya. Oh, di sini. Ternyata setelah kita teliti, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Variabel X ini berpengaruh pada variabel Y karena kita sudah menentukan hipotesisnya. Bagaimana pengaruhnya dilihat dari teori yang sudah kita keluarkan X1, X2, X3. Kemudian kita lihat pengaruhnya terhadap subvariabel Y1, Y2, dan Y3. Ini dikatakan sebagai hipotesis. Jawaban-jawaban sementara yang kita dapatkan dari hasil kita menelaah, meneliti, dan sudah kita uraikan satu persatu dari permasalahan di awal.
Selanjutnya, kita tinggal menentukan data-data atau kita kumpulkan data-data, collection of data as evidence, sebagai bukti untuk memperkuat hasil hipotesis kita. Selanjutnya, bahan-bahan informasi-informasi atau bukti dikumpulkan melalui pengolahan yang logik, mulai diuji sesuatu gagasan beserta dengan implikasinya. Bagaimana akibatnya dari X1, X2, dan X3 ini? Terakhir, setelah kita menguji itu semua sesuai dengan hipotesis, buat kesimpulan, concluding belief. Kesimpulan yang dapat dipercaya. Bertitik tolak dari bukti yang sudah diolah. Sesuatu gagasan yang semula mungkin diterima, mungkin juga ditolak. Dengan jalan analisa yang terkontrol terhadap hipotesa-hipotesa diajukan, disusunlah keyakinan sebagai kesimpulan. Apakah benar? Berpengaruh, berarti H1 diterima, H0 ditolak. Atau sebaliknya, H0 ditolak, H1 diterima. Kita lihat berapa persen pengaruhnya. Ini dikatakan sebagai concluding belief karena kita sudah menarik kesimpulan yang dapat dipercaya. Kemudian melengkapi taraf berpikir ini, Dewey yang dikutip dalam Kelly dalam Hadi di tahun 1987, kesimpulan keseluruhan general value of conclusion, jika suatu permasalahan telah dipandang tepat, maka disimpulkan implikasi-implikasi untuk masa depan. Disebut refleksi yang bertujuan untuk menilai pemecahan-pemecahan baru dari segi kebutuhan yang mendatang. Pertanyaan yang ini dijawab di sini, kemudian apa yang harus dilakukan? Ini kerap kali dikemukakan pada taraf yang berakhir dalam suatu pemecahan masalah. Setelah kita menemukan kesimpulan yang kita buat, kita berikan mereka solusi dari penelitian ini. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ini? Apa yang tidak harus dilakukan oleh perusahaan ini? Kita berikan pada mereka, ini yang harus dilakukan A, ini yang harus dilakukan B. Ketika penjualan menurun, yang harus dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan promosi penjualan dengan cara memperbanyak sales promotion-nya. Titikkan sales promotion di setiap titik-titik kota-kota yang dianggap ini kota-kota yang ramai. Karena dengan begitu akan meningkatkan penjualan. Itu kesimpulannya. Itu solusi yang bisa kita berikan pada perusahaan. Ciri-ciri bahwa dalam taraf berpikir ilmiah, kebenaran harus dibuktikan dengan penelitian yang membedakan dengan cara berpikir non-ilmiah. Seperti dalam taraf kebetulan, trial and error, otoritas dan tradisi, spekulasi dan berpikir kritis. Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Maka ini dikatakan sebagai taraf berpikir ilmiah. Penyaluran sampai taraf ini disertai oleh keyakinan bahwa ada sebab bagi setiap akibat. Dan bahwa setiap gejala yang nampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Sebab akibat bukan suatu masalah goib. Bukan kita harus pergi ke dukun. Bukan kita mencari ke orang pintar untuk menemukan solusi masalah supaya warung kita laku. Bukan kita harus ke dukun dan kita bekerja sama dengan jin supaya banyak yang makan di tempat makan kita misal. Bukan suatu permainan kira-kira, bukan pula sesuatu yang diterima atas otoritas. Dengan sikap yang berbeda ini, manusia telah berhasil menerangkan berbagai gejala yang berdampak dan menunjukkan pada kita sebab musabab yang sebenarnya dari satu atau serentetan akibat. Ketika skripsi itu sudah jadi,
Ketika penelitian itu sudah jadi, ketika praktek penelitian ini sudah kita lakukan, itu sudah ilmiah. Bukan ke dukun, bukan ke orang pintar. Menurut Kuncoro Nikrat, kebenaran penelitian sebaliknya, untuk menemukan kebenaran penelitian, memperhitungkan segala sesuatu secara wajar. Penelitian diadakan bukan untuk membuktikan kesalahan atau pendapat, Tolong ambilin meja tetapi untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ciri dalam taraf berpikir ilmiah melalui penelitian harus adanya objek studi yang jelas dengan penggunaan sistem-sistem dan metode-metode tertentu. Kuantitatifkah dia, kualitatifkah dia, atau Stefan cariin headset Bunda di sana. bagaimana penelitian kuantitatif atau Ini di penelitian sini nih, kualitatif? di sini. Penelitian Ada tas kualitatif yang bekas menurut plastik. William berbeda dengan Mana ada yang di warna lain. biru? Dalam beberapa hal dalam hubungan ini William menyebutkan dalam 3 hal pokok. Yang pertama, Makasih ya. pandangan dasar atau aksioma tentang sifat realistis. Hubungan peneliti dengan yang diteliti, posibilitas penarikan generalisasi, posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kasual, serta peranan nilai dalam penelitian. Karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri dan proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif beda dengan penelitian kuantitatif. Pandangan atau aksioma mengenai penelitian kualitatif realistis, bersifat ganda. Tidak bisa kita tentukan secara pasti karena tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Hasil konstruksi dalam pengertian dan holistik. Ini realistis. Penelitian kuantitatif sama realistis. Tetapi realistis ini tunggal, konkret, teramati dan dapat difragmentasikan. Karena hasilnya satu persentase. Pengaruh loyalitas terhadap pengaruh promosi terhadap loyalitas. Pengaruh promosi penjualan, ternyata hasilnya 58%. Tapi kalau kualitatif, menurut pandangan dari Bapak A sebagai customer service di tempat A, bahwa promosi tidak harus dilakukan di tempat tersebut. Oh, panjang jawabannya deskriptif. Hubungan peneliti dengan yang diteliti, menurut pandangan penelitian kualitatif, interaktif tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kuantitatif independen. Berdiri sendiri dia. Atau dualisme. Posibilitas generalitasnya hanya mungkin dalam ikatan konteks waktu atau ideographic statement. Sedangkan kuantitatif dia bebas. Ikatan konteks waktunya tidak ada. Nomothetic statement. Bebas dari ikatan. Selesai hasilnya, tidak ada lagi A, B, C. Kalau yang kualitatif bisa saja C, D, E, F, dan G. Karena ideographic statement tadi. Banyak cabang-cabangnya kalau kualitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif itu, banyak skripsi-skripsinya itu tebal, sangat-sangat tebal. Karena deskriptif tadi. Paham maksud saya? Sedangkan hubungan sebab akibat dari penelitian kualitatif mustahil memisahkan sebab-sebab dengan akibatnya. Sebab pada semua keadaan secara simultan atau keseluruhan. Sedangkan kuantitatif ada sebab real yang secara temporal atau secara simultan senantiasa mendahului dan melahirkan akibat-akibat. Ini jadinya akan begini, ini jadinya akan begini. Dan itu biasanya fix pasti. Kualitatif tidak bebas nilai. Kuantitatif bebas nilai. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama, pengumpulan data dilakukan dalam latar belakang yang wajar. Itu penelitian kualitatif.
Sedangkan peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Jadi tokoh utamanya ya peneliti itu tadi. Itu tokoh utamanya. Kebanyakan peneliti kualitatif sangat kaya dengan saran dan deskripsi. Dia mendeskripsikan semuanya. Yang keempat, meskipun penelitian kualitatif sering memperhatikan hasil dan akibat yang membentuk secara simultan, kebanyakan peneliti kualitatif menggunakan analisis induktif, bukan deduktif, sebab akibat. Seperti pengaruh. Deduktif dan induktif. Makna di balik tingkah laku manusia merupakan hal esensial bagi peneliti kualitatif. Cenderung ke sosial tingkah laku manusia. Yang ketujuh, Pradita bisa di-mute dulu. Budita di-mute. Di-mute dulu. Oke, karena itu suara dari tempat Anda. Yang kesembilan, penelitian kualitatif, orang yang di-studi diperhitungkan sebagai partisipan. Ini yang saya bilang tadi, bahwa kalau orang yang meneliti mengenai penelitian kualitatif, dia harus menyertakan orang namanya siapa, jawabannya bagaimana, hasil rekamannya seperti apa. Itu semua dideskripsikan dalam penelitian dia. Partisipan sangat diutamakan. Itu hasil yang dia teliti, itu yang diutamakan sebagai hasil penelitian kualitatif. Yang ke-11, pada penelitian kualitatif, hasil atau temuan penelitian jarang dianggap sebagai temuan final. Nggak fix. Beda dengan kuantitatif. Sudah fix. Bahwa berpengaruh. Berapa persen pengaruhnya? Sekian persen. 50% misalnya Instagram berpengaruh terhadap penjualan. Kalau kualitatif tidak bisa. Seperti itu. Dia luas. Pengambilan sampel biasanya dilakukan secara purposive rasional atau logical purposive sampling. Bukan random sampling seperti yang dilakukan kuantitatif secara acak, tek sampelnya. Kalau ini logical, logik. Sudah ditentukan, oh ini yang akan dijadikan sampel saya. Orang yang berkunjung. Oh ini datanya si A, si B, si C. Kita datangi si A, bagaimana tanggapannya. Kita datangi si B, bagaimana tanggapannya. Ditulis semua. Bagaimana tanggapan si C, kita tulis semua. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, kita tidak tahu orangnya, walaupun dia siapa, asal dia datang misalnya ke tempat penelitian kita, itu bisa kita jadikan dan kita tuangkan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif maupun data kualitatif dalam penelitian kualitatif sama-sama digunakan. Tapi penelitian kualitatif ini cenderung deskriptif. Ini salah satu contoh untuk judul-judul penelitian kualitatif. Yang pertama misalnya analisa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen membeli produk. Jadi hasilnya akan deskriptif. Hasil analisanya bagaimana? Analisa nilai patriotisme. Kan itu deskriptif. Menilai seseorang, niatan patriotismenya itu bagaimana? Analisis peran kepala sekolah dalam menerapkan manajemen mutu pendidikan. Yang diteliti adalah kepala sekolahnya, sosialnya, per orang atau personal. Kemudian cara belajar siswa berprestasi. Yang diteliti adalah siswa, bagaimana dia pola belajarnya, cara belajar siswa SD, evaluasi terhadap kebijakan pendidikan, analisis mengenai kinerja profesionalisme guru SD misalnya, analisis mengenai nilai-nilai konsumen dalam membeli sebuah produk. Kenapa dia bisa membeli produk di tempat distro A? Oh, ternyata setelah diteliti, si A ini datang ke distro tersebut karena jahitannya yang bagus, karena sablonannya yang bagus, plastisol, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan secara deskriptif. Ini menurut penelitian kualitatif. Beda dengan kuantitatif, sudah ditentukan pertanyaan-pertanyaannya itu dan kita tuangkan dalam bentuk angka-angka. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya akan mengisi absennya. Yang ada bisa sebutkan
namanya dan mengatakan hadir Pak. Siap. Saya akan panggil satu-satu. Silakan. Sebentar ya. Aryani Putri Setiawati. Hadir? Hadir Pak. Ya, oke. Yati Mulyati. Yati Mulyati kemana? Nggak tahu, Ada yang kerja tahu? siang meureun, Pak. Kurang tahu Pak. Sakit, izin atau apa? Tidak tahu ya. Cecep ada? Cecep ada. Ada apa? Tadi Setio Pak maaf Prabowo. telat. Tidak tahu. Ya, Pak. Setio ada. Setio. Rini. Rini kemana? Nggak Rini ada. juga. Nggak ada. Nila Fatmawati. Hadir, Pak. Pradita. Pradita hadir. Andri. Andri tadi Hadir, saya lihat. Pak. Rianti. Rianti kemana? Ada ya? Oke, nggak apa-apa. Begini saja. Saya titip supaya kalian lebih mendalam dan supaya bisa langsung praktek. Kalian mengumpulkan mengenai skripsi minimal 5, kemudian artikelnya berupa jurnal minimal 5, kirimkan by email. Tapi jangan, sebetulnya itu untuk kepentingan kalian dan itu harus berbeda-beda. Dicatat saja tugasnya. Tugas individu yang pertama, kalian mencari skripsi lengkap ya, skripsinya bab 1 sampai dengan bab 5. Permasalahannya bebas mengenai manajemen sumber daya manusia, misalnya 1, pemasaran 1, kemudian mengenai kebijakan 1 misalnya, minimal 5 skripsinya. Dan itu harus kalian baca. Tarik 1 skripsi yang menarik kalian untuk kalian presentasikan. Maksudnya ambil 1 skripsi untuk kalian presentasikan dari 5 skripsi itu. Jadi ada kemungkinan minggu depan kita praktik untuk kalian membaca skripsi, menerangkan mengenai skripsi. Kemudian 5 jurnal atau 5 artikel. Jadi 10 ya. 5 skripsi, 5 jurnal. Boleh download di internet, itu banyak. Paham ya? Dan Siap. kalian harus mengambil 1 untuk kalian terangkan. Dari jurnal 1, dari skripsi 1, mengenai variabel X, variabel Y, dan konsep yang dia ambil. Oke ya, konsepnya seperti apa? Misalnya, ternyata skripsi dari si A, dari Universitas A, dia mengambil variabel X-nya adalah manajemen sumber daya manusia atau rotasi karyawan terhadap efektivitas kerja, manajemen sumber daya manusia. Bagaimana hasilnya? Penelitiannya kualitatif atau kuantitatif?
ternyata penelitiannya kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena dia deskriptif misalnya. Ternyata penelitiannya adalah kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Dia tidak deskriptif, dia berdasarkan angka. Bagaimana hasilnya? Oh, ternyata hasilnya kalau dia kualitatif, dia dideskriptifkan. Kalau dia kuantitatif, dia bakal keluar angka. Oh, ternyata berpengaruh 58%, berpengaruh 90%, berpengaruh sekian persen. Kalian harus menerangkan itu, direview. Dari 5 skripsi, kalian ambil 1 skripsi, kalian review skripsi tersebut. Dari 5 jurnal, kalian ambil 1 jurnal dan kalian review jurnal tersebut. 5 jurnalnya. Nanti kalian kirimkan by email ke indra.der@gmail.com. Atau via Pak. si Akad boleh. Nanti saya download juga. Jadi mencari skripsi, 5 skripsi, mencari jurnal, 5 jurnal, diambil 1, di-review. Jurnal 1, skripsi 1, di-review. Kirimkan ke si Akad, foldernya masih yang kemarin nggak apa-apa, disatuin aja. Kalau nggak bisa nanti saya buatkan folder baru. Paham? Pak, izin bertanya. Silakan. Itu apa namanya, skripsinya judulnya bebas apa gimana? Bebas, bebas. Judul skripsinya bebas, tapi judul Bebas, skripsi yang Pak Cep. berkaitan dengan Jurnal pun bisnis, bebas. dengan administrasi bisnis. Oh, iya iya. Berkaitan dengan administrasi bisnis, boleh dia produk, boleh dia harga, boleh dia promosi, boleh Jasa. dia bebas. Boleh dia manajemen sumber daya manusia, boleh dia rotasi, boleh dia payroll, boleh dia efektivitas kerja. Ya, Pak. Ya. Dan itu dijadikan acuan kalian untuk menerapkan lebih jauh lagi apa kira-kira yang akan saya ambil sebagai bahan penelitian saya. Gitu. Setelah kalian mendapatkan 5 skripsi dan 5 jurnal, kalian review 1 saja. Dari 5 jurnal itu kalian review hanya 1. Skripsi 1, jurnal 1. Satu-satu, Pak, ya? Kenapa? Satu-satu di reviewnya, Pak, ya? Ya, satu-satu di reviewnya. Apa yang dia bahas? Nanti kalian terangkan. Oke, itu saja. Jadi minggu depan kita akan mempraktekkan review dari jurnal dan review dari skripsi. Tugas yang minggu lalu akan saya periksa baru 2 orang dan saya menghargai 2 orang itu. Kalau yang belum berarti tambah lagi tugasnya dengan yang baru tadi. Bapak izin, Ya. atas nama Aryani sudah mengerjakan. Oh ya, nanti saya periksa. Ah, bohong, Put mah bohong. Oke ya. Itu saja pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.